Ya, untuk membahas wacana Kabinet Gemoy Prabowo Gibran, kami telah terhubung dengan politisi Partai Golkar Dev Laksono dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore Mas Dev dan juga Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore, Sehat, gimana Mbak kabarnya? Karva. Alhamdulillah baik, Bang Mas Dev. Rafa, Mang Baik. Ujang. Baik, saya ingin ke Mas Ya, Dev terlebih dahulu. ya, Mas Dev, ya. terkait rencana penambahan jumlah kementerian, Mhm. sejauh ini bagaimana pembahasannya di antara rekan-rekan parpol koalisi? Ya, gini, ya pertama ya ini pemerintahan hari ini kan masih berlangsung sekitar 5 bulan lagi. Jadi kita semua di koalisi ini adalah bagian dari pemerintahan. Bukan hanya di koalisi kita, tapi di koalisi 01, 03 juga semua adalah bagian dari pemerintahan. Jadi kita memang masih fokuskan dulu untuk penyelesaian semua target-target pemerintahan, program-program pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang harus kita kawal hingga benar-benar selesai tuntas, hingga pemerintahan ini selesai dengan baik dan melanjutkan ke pemerintahan berikutnya. Itu yang pertama. Dan kedua, 58% masyarakat Indonesia telah memilih Presiden Prabowo untuk pemimpin kita berikutnya. Jadi maka itu adalah hak dan prerogatif Pak Prabowo untuk memimpin negara ini seperti apa, konsepnya sih bagaimana, kan sudah dipaparkan, sudah disampaikan oleh masyarakat kepada masyarakat umum dalam debat-debatnya, dalam kampanyenya. Nah, untuk mencapai target-target tersebut, untuk benar-benar mewujudkan visinya itu, baik menyelesaikan, meneruskan, melanjutkan dari pemerintahan hari ini, dan juga membuat inovasi-inovasi baru di dalam pemerintahan berikutnya, ya dia membutuhkan kabinet yang kuat, kabinet yang sesuai, kabinet yang benar-benar bisa mewujudkan visi misinya dia. Baik. Jadi Mas Dev, itu, ada berapa tambahan jumlah kementerian yang baru? Benarkah akan sampai 40 atau 41 kementerian? Nah itu kita semua serahkan kepada Pak Prabowo. Untuk Pak Prabowo menentukan maunya berapa, untuk apa saja, sehingga target-targetnya dia, konsepnya dia mulai dari penyelesaian atau pelanjutan dari pemerintahan hari ini, terus juga program-program yang mega projectnya seperti makan siang, penyelesaian TNN, itu semua benar-benar tercapai. Nah, untuk itu dia membutuhkan kementerian-kementerian dan juga yang dipimpin oleh orang-orang yang pilihannya dia. Begitu. Baik, Kang Ujang, apakah penambahan jumlah kementerian ini benar-benar dibutuhkan untuk pemerintahan yang baru ini, Kang Ujang? Ya, tentu untuk mengukurnya ya, sebagai indikator parameter yang paham terkait dengan konstruksi kabinet ke depan ya Pak Prabowo. Saya tidak tahu apakah memang betul-betul isu ini akan diimplementasikan atau tidak gitu. Karena kemarin saya berdiskusi dengan Pak Wihadi ya dari Gerindra juga yang mengatakan masih belum digodok. Ya, itu isunya muncul bukan dari Pak Prabowo katanya. Artinya ini masih wacana yang memang bisa diimplementasikan dan bisa juga tidak. Kalau saya sih melihat begini, kalau kita berkaca dari pasca reformasi Pak Habibie ya, paling banyak di antara presiden-presiden itu 36 ya di Pak Habibie, karena kita bicara pasca reformasi lah. Nah, oleh karena itu, apakah nanti 40 nomenklatur tambahan dari 34 katakanlah itu menjadi sesuatu yang pas, cocok atau tidak? Ya tergantung dari kebutuhan dari Pak Prabowo. Seperti apa konstruksi kabinet yang akan dibangun. Baik, tapi Kang Ujang, kalau kita lihat program-program Prabowo Gibran yang selama ini digaungkan, apakah memang diperlukan untuk menambah jumlah kementerian hingga 40 atau 41? Kalau saya sih ya secara objektif ya mengatakan di 34 itu sudah ideal, sudah bagus. Tetapi sekali lagi ini hak prerogatif Pak Presiden ya, Pak Prabowo. Kita tidak mau cawe-cawe juga, tidak mau ikut campur terkait dengan penambahan nomenklatur ke 40 atau 41. Itu hak prerogatif Presiden yang kita tidak bisa mencampur. Tapi memang langkah awalnya kan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara tadi. Yang kedua tentu ini harus mempertimbangkan kebatinan publik, kebatinan masyarakat yang sekarang hidup masih sulit, masih susah, masih menderita. Yang ketika misalkan nomenklaturnya ditambah, tentunya akan mendapatkan kritik dari publik. Misalkan di saat rakyat menderita, menterinya ditambah gitu. Keuangan negara juga bertambah untuk para menteri dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dan itu harus dipertimbangkan karena bagaimanapun Pak Prabowo dalam memimpin bangsa ini di awal-awal pemerintahnya butuh dukungan dari publik, butuh dukungan dari rakyat, dan itu harus diperhatikan betul terkait dengan persoalan itu.
Oleh karena itu ini wacana menurut saya yang menarik yang harus didiskusikan bukan hanya di kalangan partai-partai koalisi Indonesia Maju, tetapi juga didiskusikan dengan publik, dengan rakyat. Karena bagaimanapun Pak Prabowo itu dukungannya luar biasa dari publik, dari rakyat. Jangan sampai mengecewakan rakyat dengan menyusun kabinet yang dianggap nanti misalkan tidak sesuai harapan. Tapi kembali lagi sekali lagi ini hak prerogatif presiden, berapapun nomenklaturnya ya tergantung dari keputusan beliau. Tapi kita rakyat Indonesia gitu bahwa 34 itu menurut saya sudah proporsional ya. Makanya dari semenjak katakanlah Pak SBY, Pak Jokowi itu tidak dirubah-rubah. Nah 34 saja. Paling yang merubah adalah menambah yaitu wakil menteri. Ya tentu saya hanya berbicara soal dalam kerangka objektivitas, dalam kerangka membangun sebuah diskusi yang sehat begitu. Baik Bang Dev, 34 kementerian dinilai sudah cukup ideal. Bagaimana tanggapannya? Namun dijawab nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di AI News Sore.